Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kami sekalian yang kelas 12, pelajaran kita untuk tahun 2020-2021 untuk semester genap, kita masuki administrasi pernikahan atau surat menyurat dalam pernikahan. Baik, anak kami sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang kita pelajari itu nanti mendapatkan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak kami sekalian, dari pelajaran kita ini mengenai administrasi pernikahan di semester genap ini untuk pertemuan kita, Bapak ambil pertemuan yang pertama dan kedua. Di administrasi pernikahan atau surat menyurat dalam pernikahan ini mulai tahun 2020 itu sudah masuk kepada belangko yang baru atau surat yang baru, edaran dari Kementerian Agama. Itu sudah masuk kepada surat yang baru atau belangko yang baru kita pakai 2020-2021. Ini kami terima informasi dari Kementerian Agama Kota Padang Sidempuan dan jajarannya, di mana administrasi itu sudah mulai diberlakukan mulai Januari ini sampai nanti berikutnya. Dalam administrasi atau surat menyurat yang lama tidak berlaku lagi dan tidak dipakai, agar anak kami nanti memahami ini ke belakang hari. Administrasi dalam pernikahan itu antara lain bisa kita lihat, satu, di pelajaran kita di semester yang lewat ada N1, N2, N3, dan 4. Itu sudah kita bahas waktu kita pertemuan dulu mengenai administrasi itu. Tapi tidak kita bahas lagi mengenai itu. Bapak harap pelajaran yang lewat itu kita sambungkan dengan pelajaran yang baru. Kita lihat kompetisi dasarnya agar nanti anak kami dalam pernikahan dalam agama Islam paham mengenai administrasi pernikahan. Tujuan pembelajaran di sini agar anak-anak kami nanti memahami administrasi atau surat menyurat dalam pernikahan, di mana surat menyurat itu ada nanti dari N1 sampai N8. Itu secara lengkap. Kemudian bagi anak kami nanti yang masih catin laki-laki, catin wanita, itu masih perjaka dan perawan, cukup N1 sampai N4 untuk mendapatkan buku nikah. Buku nikah itu nanti ada 2, buku nikah suami dan buku nikah istri. Kemudian kita lihat di administrasi pernikahan, di surat lanjutannya ada N5. Model N5 ini keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam nomor 473 tahun 2020. Jadi inilah dia model N5 yang baru, yang berlaku mulai Januari ini sampai seterusnya nanti. Di model N5, di sini petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan, formulir surat izin orang tua. Surat izin orang tua dari orang tua pengantin laki-laki atau catin laki-laki, catin wanita, kemudian lengkap keduanya, kemudian ayah ibu adalah kandung, kemudian di sini memberikan izin kepada catin laki-laki atau catin perempuan untuk menikah. Itu isi dari surat N5. Demikian surat izin ini diperbuat dengan kesadaran tanpa ada paksaan dari siapapun. Padang Sidempuan. Ini tentangani ayah catin laki-laki atau ayah catin perempuan. Berikutnya anak kami sekalian, masuk kita kepada lampiran berikut. Ada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Agama Islam nomor 473 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Ada formulir surat keterangan andainya ada di antara orang tua catin laki-laki atau orang tua catin wanita ada yang meninggal dunia.
Jadi surat kematian suami istri di sini bisa dari ayah atau ibu, atau dari orang tua catin laki-laki, catin perempuan. Ya, ini keterangan kematian suami atau istri. Ini bisa berlaku nanti kepada mereka yang sudah mendapat kemalangan, salah satu dari suami atau istri ada yang meninggal. Itulah dia nanti model N6. Keterangan di situ dapat diambil dari kepala desa. Kemudian berikutnya anak kami sekalian, bisa kalian lihat pelan-pelan ke papan tulis atau misalnya ke slide. Lampiran berikut ada keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pencatatan pernikahan. Di sini ada di N7. Jadi formulir di sini ada penolakan kehendak nikah atau rujuk. Ini model N7. Ini dari kantor Kementerian Agama, Kecamatan Padang Sidimpuan. Bisa Padang Sidimpuan Utara, bisa Padang Sidimpuan Barat, bisa Padang Sidimpuan Hutan Baru, Angkola Julu, Timur, Selatan, dan sebagainya. Di sana sudah ada itu lampiran-lampiran keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan. Jadi isinya di situ ada pemberitahuan syarat-syarat penolakan nikah atau rujuk. Itu antara lain bisa kalian minta nanti di kantor urusan agama. Ada contohnya Bapak buat ini di slide-nya. Kepada yang terhormat calon pengantin atau wali, misalnya dibuat di situ namanya Amsal Ripai di tempat misalnya. Ini dia contohnya. Dengan hormat setelah dilakukan pemeriksaan terhadap persyaratan pendaftaran pernikahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan bahwa permohonan pendaftaran nikah atau rujuk saudara sudah memenuhi syarat dengan pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pernikahan dapat dilaksanakan dengan melengkapi persyaratan-persyaratan, dibuat persyaratannya. Kemudian di nomor 2-nya tidak dapat melaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau ditolak karena tidak melengkapi persyaratan. Inilah dia secara garis besar isi dari pemberitahuan kekurangan syarat atau penolakan nikah atau rujuk. Ya, di mana dia ditolak? Misalnya contohnya umur calon suami atau calon istri di bawah umur, masih usia sekolah, belum sampai dia misalnya 19 tahun. Misalnya kalau dia laki-laki belum sampai dia misalnya 20 tahun. Kemudian mengambil dispensasi atau izin menikah dari pengadilan agama. Ini ada pada N7. Sudah? Sama itu baik di Kuah Utara, Timur, Selatan, Tembaru, Angkola Julu, semuanya yang ada di kota Padang Sidimpuan. Ini bahan-bahan yang Bapak dapatkan dari Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan. Kemudian kita lanjutkan lagi anak kami sekalian di pertemuan kita di semester genap ini. Ini pertemuan pertama, kedua sekaligus buat. Berikutnya ada N8. Di N8 ini dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor 473 tahun 2020 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan. Di mana di N8 ini ada formulir pemeriksaan nikah. Pemeriksaan nikah ada di situ nomor, kemudian ada nomornya, tahunnya, tanggalnya, harinya. Seperti yang kita lihat pada hari ini tanggal, bulan, tahun bertempat di Kua. Kua mana dia? Kalau misalnya dia kantor Kua, tempatnya di kantor menikah, silakan. Tempat menikahnya di rumah, silakan. Dah, KBRI pun bisa, di mana misalnya KBRI di mana dia tinggal di luar negeri atau di luar dari tempat kita dari Indonesia ini. Boleh di KBRI, boleh di KJRI, terserah. Kabupaten atau kota, provinsi telah dilakukan pelaksanaan atau pemeriksaan pernikahan terhadap nama catin laki-laki, catin istri, nama wali, rencana akad nikahnya, tanggal nikahnya, waktunya, tempat menikahnya. Kemudian nama petugas pemeriksa lengkap di situ di N8. Jadi di N8 ini dibuat lagi di bawah catatan
nomor urut pendaftaran atau nomor provinsi, nomor kabupaten kota, nomor kecamatan, nomor kelurahan dan desa, bulan tahun. Ini lengkap semuanya. Ada pada kantor KUA. Jadi bagi anak kami yang jika ingin menikah, Bapak ingatkan, baik laki-laki atau wanita, soal urusan surat menyurat, tetap usahakan 10 hari sebelum hari H, semua urusan berkas atau administrasi dalam pernikahan ini nanti harus siap, agar nanti lempang ke belakang hari, agar mudah nanti mendapatkan buku nikahnya. Jadi kalau sudah lengkap administrasi, lengkap semuanya apa yang kita butuhkan dalam surat menyurat di pernikahan, tempat untuk melaksanakan pernikahan itu terserah kepada anak kami sekalian. Boleh tempat menikahnya di kantor KUA, boleh di rumah si catin wanita, atau misalnya menyewa gedung. Umumnya di kota-kota besar, tempat untuk pernikahan itu sekaligus peresmiannya bisa disewa gedung. Jadi sudah mudah sekarang anak kami sekalian, tidak susah-susah lagi kalau untuk mendapatkan tempat untuk acara-acara tertentu, baik dia acara pernikahan, acara-acara yang lain, mudah kalau di kota-kota besar. Jadi tidak terlalu repot-repot lagi. Tergantung kepada kita, catin laki-laki, catin wanita, bagaimana kita mempersiapkan untuk pernikahan kita buat semaksimal mungkin agar dia nanti bahasa kitanya lebih sakral. Kemudian kalau kita buat administrasi pernikahan ini 10 hari sebelum hari H, untuk mengurus undangan-undangan kepada kawan-kawan pun, kepada siapa yang kita kenal atau saudara-saudara kita, lebih mudah, tidak repot-repot lagi. Jangan nanti 2 hari atau 3 hari sebelum hari H-nya baru disiapkan surat-surat, salah total anak kami sekalian. Jadi jangan nanti buat masalah lagi, 2 hari lagi mau menikah baru diurus administrasi surat menyuratnya, salah. Bagi anak kami nanti yang di SMA, SMK sederajat, usahakan administrasi ini tidak kalah kita dari orang lain. Jadi alasannya mau jadi ayah-ayah atau mau jadi mama-mama, catin laki-laki, catin wanita, masa urusan surat menyurat aja susah, dah harus orang tua lagi yang repot ke sana kemari. Tidak, itu sebagai pengorbananmu nanti sebagai catin laki-laki, catin wanita, mengenal administrasi dalam pernikahan. Baik, Bapak lanjutkan. Ada lagi ikrar berwakil atau wali. Andainya misalnya di sini orang tua si perempuan, catin laki-laki atau catin wanita, sudah meninggal dunia atau almarhum, ini bisa diwakilkan kepada saudara ayahnya atau abang ayahnya yang jadi wali. Bisa nanti adik bapaknya si wanita yang menjadi walinya, atau kalau tidak ada lagi abang bapaknya si perempuan, tidak ada lagi adik bapaknya si perempuan, pindah kepada saudaranya yang laki-laki. Itu kalau menurut catatan yang ada di Kementerian Agama atau di agama tentang wali dalam pernikahan. Kemudian kalau semuanya tidak ada, sudah meninggal ayahnya, meninggal abang ayahnya, meninggal bapak udahnya, meninggal saudara-saudaranya, baru pindah ini nanti kepada orang yang diunjuk di tempat di mana kita tinggal sebagai wali dalam pernikahan. Wali yang ada di situ bisa antara lain diangkat pemerintah, bisa Pak Kakua, bisa penyuluh agama, bisa P3N, sebagai pengganti wali yang sah di negara kita ini dibuat untuk kita yang mau menikah kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, atau saudara-saudara ayahnya atau saudara-saudara catin wanita meninggal dunia. Ikrar berwakil ini bisa wali yang bertanda tangan di bawah ini lengkap. Nomor induk kependudukannya, tempat tanggal lahirnya, kewarganegaraannya, agama, kepercayaan. Kemudian alamat, hubungan dengan wali. Di hubungan dengan wali nanti dicatatkan di sini anak kami sekalian, apakah dia saudara kita atau tidak.
Ya, kemudian nama lengkap, alias, binti, kemudian nomor induk kependudukan, kalau dia misalnya nanti wanita kan. Baru nomor induk kependudukan, tempat tanggal lahir, kewarganegaraan, agama, pekerjaan, alamat. Sehubungan dengan ini saya tidak bisa hadir pada acara nikah atau akad nikah, maka saya ikrarkan di hadapan saksi-saksi bahwa saya wakil wali kepada penghulu atau PPN di luar negeri atau selanjutnya, atau seorang yang ditunjuk yang bernama, jelas dibuat namanya di sini tadi, untuk menikahkan seorang perempuan yang namanya tersebut di atas dengan seorang laki-laki yang namanya tersebut di atas. Ada dituliskan di bawah bin dengan mas kawin. Lengkap dibuat anak kami sekalian. Telah disepakati kedua belah pihak. Demikian ikrar dari taukil wali dari yang ada pada surat yang ada dalam surat ikrar wali. Kemudian mengetahui KUA atau KUA penghulu PPN baik dalam negeri atau luar negeri. Kemudian yang berikrar yang menggantikan sebagai wali, lengkap dibuat. Kemudian ada lagi saksi-saksi. Ya, saksi-saksi di sini bisa dibuat saksi pertama, saksi kedua dan seterusnya. Saksi pertama bisa dari pihak catin wanita, saksi kedua bisa dari catin laki-laki. Kemudian di bawah tanda tangan. Lengkap, nama, umur, alamat. Itu antara lain ada pada ikrar berwakil atau orang tuanya nanti sudah ada yang meninggal dunia, maka pindah kepada wali atau wakil yang menikahkan. Tetap sah anak kami sekalian. Kemudian ada surat pernyataan belum pernah menikah. Ini biasa. Ini catin laki-laki atau catin wanita, surat pernyataannya belum pernah menikah. Ini dia, saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama, bin kalau dia laki-laki, binti kalau dia wanita, tempat tanggal lahir, nik, nomor HP kalau perlu, agama, kemudian pekerjaan, alamat. Menyatakan dengan sungguhnya bahwa saya belum pernah menikah dengan siapapun sampai saat sekarang. Saya masih berstatus, kalau dia catin laki-laki, jejaka. Kalau dia misalnya catin wanita, perawan gitu kan. Selanjutnya, surat pernyataan ini saya buat sebagai salah satu persyaratan untuk menikah dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan. Nama lengkap di bawah ini, semua seperti yang tadi di atas. Kalau dia catin laki-laki sudah, catin wanita ini ke bawah. Kemudian berikutnya, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini saya tidak benar dan mengakibatkan adanya pihak-pihak yang dirugikan atau tidak senang, maka saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik secara moral, material, serta melibatkan orang lain. Diketahui orang tua, saksi, kemudian lengkap, barang selimpuan yang membuat pernyataan, pakai materai 6.000. Ingat, pakai materai 6.000. Kalau dia surat pernyataan anak kami sekalian, pakai surat lengkap, surat pernyataan belum menikah di bawah tetap pakai meterai. Kemudian kita tangani, tanda tangannya nanti kena ke meterai 6.000 tersebut. Itu antara lain hal-hal yang berhubungan dengan masalah administrasi atau surat menyurat dalam pernikahan. Ingat satu hal, bagi anak kami jangan kalah kita dengan orang lain mengenai administrasi dalam pernikahan ini. Agar ke belakang hari nanti anak kami paham dan mengerti. Ini tentang administrasi atau surat menyurat dalam pernikahan seperti yang ada pada judul pembahasan kita di pertemuan semester genap ini. Jadi ke belakang hari anak kami sekalian nanti tidak linglung, tidak seperti orang yang tidak mau tahu mengenai administrasi pernikahan atau surat menyurat dalam pernikahan. Ini sekedar untuk pemberitahuan kepada anak kami sekalian yang bila ada nanti di hadapanmu keadaannya sudah mendesak. Satu hal ingat seperti yang katakan tadi, urus surat menyurat ini 10 hari sebelum hari H, biar pihak kantor, pihak P3N atau penyuluh agama atau misalnya Pak KUA mudah dalam pengurusannya. Kemudian tetap jangan lupa nanti bawa KTP asli masing-masing, catin laki-laki, catin wanita,
KTP orang tua kedua-duanya. Orang tua Jatim laki-laki, orang tua Jatim wanita, harus dibawa KTP-nya masing-masing. Kemudian jangan lupa nanti pas foto. Ada pas foto yang 2x3, ada yang 4 lembar, ada yang pas foto 4x6, 2 lembar. Itu masing-masing nanti anak kami sekalian latarnya bisa dia yang warna hijau, bisa hijau muda biar lebih bagus dia. Bapak rasa inilah dia pertemuan kita untuk semester genap ini. Bila ada nanti yang mau ditanyakan, silakan cari di YouTube SMK Taruna Padang Sempuan mengenai pendidikan agama Islam PAI kelas 12. Atau kalau perlu nanti silakan hubungi Bapak, kita bicarakan, kita bahas mengenai administrasi dalam pernikahan nanti ke belakang hari biar tidak ada salah atau yang tidak paham mengenai administrasi pernikahan. Ini untuk pertemuan kita ini, nanti lanjutannya masuk kita kepada pengertian pernikahan, kemudian ada nanti hukum pernikahan, ada nanti tujuan dalam pernikahan. Bapak rasa Bapak cukupkan sampai di sini, kurang janggalnya Bapak mohon maaf. Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.